pegawai BPN Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli sebesar 5 juta rupiah terkait proses pengurusan peralihan fungsi tanah. Kedua tersangka sebelumnya terkena operasi tangkap tangan tim Saber Pungli Mabes Polri Kamis minggu lalu. Agus Prasmono dan Bekti Anista Marianing Tias, dua pegawai BPN Kota Malang, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli. Kedua tersangka terbukti lakukan pungli sebesar 5 juta rupiah terkait pengurusan peralihan fungsi tanah. Permintaan izin perubahan penggunaan lahan. Jadi kalau ada satu lahan, misalnya lahan sawah, kemudian akan dirubah penggunaannya mungkin menjadi perumahan, itu kan perlu izin dari BPN. Nah, kemudian dalam peristiwa ini ada saksi yang mengurus, kemudian ada permintaan jumlah uang untuk ini di luar dari yang resmi sesuai dengan ketentuan. Dari tangan tersangka, tim Saber Pungli sita barang bukti berupa uang tunai 5 juta rupiah hasil pungli, sejumlah dokumen dan telepon genggam. Kamis minggu lalu, kedua tersangka terkena OTT tim Saber Pungli Mabes Polri. Setelah jalani pemeriksaan, keduanya terbukti lakukan pungli. Mereka diancam hukuman 20 tahun penjara. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Oke, baiklah, saya akan memberikan pendapat terkait video bad practice, yaitu ditetapkannya dua pegawai BPN sebagai tersangka kasus pungli. Berdasarkan video yang telah saya tonton tadi, terlihat perilaku dan tindakan dari pegawai BPN yang tidak mencerminkan nilai-nilai manajemen ASN itu sendiri. Seperti yang kita tahu, manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN guna menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, termasuk bebas dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun kedua pegawai BPN tersebut terkena OTT atau operasi tangkap tangan melakukan pungutan liar kepada pemohon peralihan fungsi lahan itu sendiri. Perilaku pungutan liar yang dilakukan oleh kedua pegawai BPN Kota Malang tersebut sudah sangat jelas melanggar manajemen ASN dalam hal peran kewajiban serta kode etik dan kode perilaku dari ASN itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara itu sendiri mewajibkan seluruh ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, termasuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya ingin memberikan komentar terhadap video yang baru saja saya saksikan. Sebelumnya saya menjelaskan mengenai salah satu tugas dari pegawai ASN. Pegawai ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan pelayanannya. Apa yang dilakukan oleh kedua pegawai BPN di Kota Malang tersebut jelas menyimpang dari fungsi, peran, serta tugasnya. Tindakan ini sungguh tidak mencerminkan sikap seorang ASN yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik. Dengan melakukan pungli, kedua orang tersebut lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan mencoreng nama baik profesi serta instansi. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, dengan adanya tindakan tersebut, kedua pelaku pungli dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah melakukan tindak kejahatan terkait dengan jabatannya. Dari sumber video tersebut dapat dikatakan kedua anggota atau pegawai negeri yang bekerja pada instansi BPN tersebut tidak mencerminkan nilai ASN yang memiliki integritas, di mana kedua ASN tersebut tidak jujur dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencerminkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan secara moralitas tidak menerapkan dan mengamalkan etika agama, budaya, dan sosial masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh tim pembangunan zona integritas Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM saat ini adalah dengan mengembangkan beberapa inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjawab ekspektasi pengguna layanan baik internal unit maupun eksternal serta masyarakat luas. Beberapa inovasi yang telah dikembangkan oleh tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah sebagai berikut. Pioner atau prioritas layanan ekstra adalah inovasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk mendukung pelayanan terhadap lansia dan penyandang disabilitas. Kantor Pertanahan Kota Kupang juga menyediakan antarjemput berkas bagi pemohon lansia dan penyandang disabilitas. Pemohon lansia dan penyandang disabilitas dapat memanfaatkan Pioner yang memberikan kemudahan kepada pemohon yang ingin mengurus permohonan tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan Kota Kupang, namun bisa menghubungi nomor kontak yang tersedia. Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Kupang akan menjemput berkas di rumah pemohon. Setelah proses selesai, maka berkas kemudian diantar langsung ke rumah pemohon. Layanan Pioner berlaku untuk permohonan pemecahan sertifikat, penggabungan sertifikat, serta permohonan ganti blanko karena rusak maupun karena hilang. Si Cecak. Aplikasi Si Cecak merupakan aplikasi sistem informasi berbasis website yang mendatakan informasi buku tanah berupa tata letak buku tanah dan status pinjaman buku tanah. Si Cecak merupakan singkatan dari Sistem Informasi Percepatan Pencarian Warkah. Inovasi Si Cecak dilatar belakangi oleh banyaknya kasus hilangnya warkah, buku tanah, dan surat ukur pada saat diperlukan. Seperti dalam rangka pemenuhan alat bukti di pengadilan atau menjadi bahan keterangan penyidik ataupun pada saat pencatatan dalam kegiatan pelayanan pemeliharaan data, bahkan terdapat kasus penggandaan sertifikat dengan data palsu atau tidak benar dengan menggunakan belangko sertifikat rusak atau tidak terpakai. Salah satu penyebabnya adalah karena sistem peminjaman dan pengendalian uang warkah, buku tanah, dan surat ukur belum tertata dengan baik. Keunggulan aplikasi Si Cecak adalah aplikasi ini menjadi sistem informasi buku tanah atau surat ukur, penggunaan QR Code untuk peminjaman, laporan peminjaman dibuat secara otomatis oleh sistem, dan dapat melacak track record peminjaman buku tanah dan surat ukur. Dalam tahap login, operator menginput username dan passwordnya, maka akan diarahkan ke landing page atau dashboard aplikasi yang di dalamnya terdapat highlight informasi buku tanah, serta menu-menu untuk melakukan aksi lainnya. Untuk melakukan peminjaman buku tanah, maka menu scan peminjaman perlu dipilih. Terdapat form input data yang perlu diinputkan yaitu kecamatan, nomor buku tanah, serta keperluannya. Jika data yang diinput sesuai dengan database, maka kamera akan aktif untuk memindai QR Code pegawai. Setelah di-scan, maka sistem akan menampilkan status peminjaman buku tanah dan menu pengembalian buku. Pada menu pengembalian, terlihat detail peminjaman atau track record buku tanah tersebut. Dengan adanya opsi ini, maka dengan mudah sistem melacak status terakhir suatu buku tanah dengan mudah. Difamil. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kota Kupang terus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat serta terus berinovasi. Salah satu bentuknya adalah Kantor Pertanahan Kota Kupang memberikan layanan prioritas atau khusus untuk penyandang difabel, lansia, serta ibu hamil yang akan mengurus permohonan layanan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah. Inovasi tersebut diberi nama Difamil. Pemohon penyandang difabel, lansia, serta ibu hamil mempunyai prioritas tersendiri dalam mengurus permohonannya. Telah disediakan kursi khusus untuk pemohon difabel, lanjut usia, dan ibu hamil. Kemudian tanpa perlu antri, dapat langsung menuju loket layanan Difamil yang telah disediakan. Dengan adanya Difamil, Kantor Pertanahan Kota Kupang berharap dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan untuk masyarakat.
Kedepannya, selain terus menyempurnakan inovasi-inovasi tersebut, Kantor Pertanahan Kota Kupang akan terus melakukan terobosan dan menambah inovasi lainnya guna meningkatkan mutu dan kinerja sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik demi mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Saya akan menanggapi terkait video best practice, yaitu inovasi yang ada di Kantor Pertanahan Kota Kupang. Meningkatkan kinerja dengan berinovasi, memberikan kemudahan pelayanan bagi penyandang disabilitas dan lansia tersebut, menunjukkan bagaimana kita menjadi smart ASN dengan melayani masyarakat secara profesional serta beradaptasi dengan mengikuti perubahan lingkungan yang ada. Inovasi tersebut menjawab kendala atau situasi di masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas dan lansia yang mungkin merasa kesusahan untuk mendapatkan pelayanan langsung di kantor pertanahan. Nah, layanan antarjemput berkas bagi pemohon lansia dan disabilitas yang ditunjukkan dalam video tersebut sangat bermanfaat sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan hak pelayanan yang sama dengan yang lainnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan tugas dan fungsi ASN, yaitu sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan profesional dan berkualitas. Selanjutnya, inovasi SiCecak yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Kupang menunjukkan adanya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten baik dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam mengoperasikan website SiCecak. Hal ini sesuai dengan prinsip ASN, yaitu kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, serta telah melaksanakan nilai dasar yang dimiliki ASN, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. ASN di Kantor Pertanahan Kota Kupang juga telah berhasil melakukan transformasi digital dalam mengatasi permasalahan hilangnya dokumen pertanahan. Hal ini menunjukkan telah adanya implementasi Smart ASN dengan baik, terutama terkait digital skill dan digital safety.